Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam beberapa hari ini kita senang ya ketika menonton YouTube cuplikan kegiatan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bapak Deddy Mulyadi atau nama di YouTube-nya disebut dengan Kang Deddy Mulyadi, KDM. Ini betul-betul dilihat orang, ini gubernur yang sangat aktif. Jadi tidak hanya sekedar pencitraan, mudah-mudahan ya. Karena dulu ketika banjir, ini dulu nih cerita dulu nih, itu penguasa juga terjun ke tempat banjir, berbasah-basah. Setelah itu ya nggak ada kegiatan apa solusi dari banjir. Nah, Kang Deddy kemarin kita lihat terjun ke tempat banjir, lalu menyisir ini akar banjir ini di mana gitu. Akhirnya ditemukan beberapa di antaranya tanah-tanah di pinggiran kali itu sudah disertifikatkan. Ini katanya akan digali dan sertifikat itu nggak tahu nanti apa akan dibatalkan. Begitu juga villa-villa elit di puncak itu sudah dirubuhkan, dikembalikan kepada fungsi hutan, dihutankan kembali sehingga bisa menahan banjir. Nah ini terus terang nih Pak Gubernur, warga Jakarta khususnya itu sangat senang gitu. Karena memang masalah banjir ini sesuatu yang tidak berdiri sendiri gitu. Tapi saling terkoneksi ya Jakarta dengan Jawa Barat. Lalu kebijakan berikutnya, kita bulan Ramadan, Kang Deddy itu membuat keputusan. Ini para habib nggak boleh ngasih ceramah gitu, di daerah hukum Jawa Barat. Alasan yang dipakai adalah karena ceramahnya tidak bermutu, tidak memberikan ilmu. Kita juga senang gitu. Karena memang sebagian besar cerita-cerita Habib itu nggak ada ilmunya. Orang malah diajak kepada era zaman batu, gitu, era kebodohan. Misalnya dia cerita tentang kehebatan keluarganya, klan Ba'alawi. Misalnya ada yang bisa nanti mematikan neraka dengan kelingking. Wah itu banyak juga Ustaz nggak berani bantah. Ada yang bilang Faqih Muqaddam bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam semalam. Ada juga kiai nih yang kata punya pondok pesantren. Waduh, bahlul minta ampun. Ditanya orang bagaimana Pak Kiai? Nggak berani jawab dia. Tapi Deddy Mulyadi mengatakan, no, itu membuat kepada kebodohan. Nah yang menarik Kang Deddy, ini usulan kami nih orang-orang di bawah ini. Pelarangan itu jangan hanya kepada kelompok itu. Ada juga yang berbahaya juga, yang nggak kalah berbahaya, mungkin lebih berbahaya ya dari kelompok Habib yang dilarang untuk berpidato ataupun berceramah. Yaitu putra, nggak tahu ya, dia menyebut kadang-kadang itu keturunan Arab juga, yaitu Yusuf Mansur. Nama lengkapnya Jam'an Nur Khatib Mansur. Kemudian nggak pede dengan nama itu, mungkin diganti namanya dengan Yusuf Mansur. Ini juga mengagung-agungkan keluarganya. Nah kita minta orang ini juga dilarang. Alasannya ya sama kayak yang lain tuh tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tidak mencerdaskan, tidak memberikan ilmu. Malah ya Yusuf Mansur beda dengan yang lain tuh apa? Dia dengan cepat nih mengkapitalisasi duit masyarakat ini. Kalau bisa ya setiap ceramah tuh dia pulang bawa miliaran. Itu menurut cerita-cerita orang-orang tuh, itu apa aja diraup. Nanti dia bawa uang kadang 2 karung gitu. Nah dari situ nanti dia akan membeli tanah, membangun warung steak and shake. Jadi dari harta, katakanlah di Jawa Barat gitu, harta masyarakat yang di bawah-bawah yang sangat menghormati ulama, kiai, dan tokoh-tokoh agama. Ini yang dijadikan sasaran empuk oleh Yusuf Mansur. Misalnya nih, dia datang ke daerah Brebes, di Jawa mana tuh, Jawa Tengah. Itu dia sikat habis itu petani-petani gitu.
yang berkubang lumpur untuk mendapatkan uang. Ya kan? Yang kulitnya terbakar oleh panasnya matahari di pinggir pantai gitu, di sepanjang Pantura. Ini Leuso Mansur nanti begitu orang panen, enak aja nih, mau surga enggak? Oh gitu, dia jual-jualan surga. Itu Pak Gubernur, ini orang ini harus dilarang juga. Kalau dia mengumpulkan uang bagaimana ya? Kalau menurut kami, orang ini layak ditangkap. Gitu. Kenapa? Dia menjual agama untuk kepentingannya pribadi. Jadi dengan demikian banyak sekali nanti yang akan dicapai oleh Yusuf Mansur dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita bohong, cerita yang nggak ada sumbernya, cerita yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Coba aja cek buku-bukunya tuh jejaknya, yang jejak printingnya nggak bisa dicabut, ya kan? Jadi usul kami kepada Pak Gubernur, tokoh-tokoh agama yang merusak itu juga ya dilarang. Tidak hanya dari apa tadi itu klan Habib Baklawi yang membangga-banggakan keturunannya seperti orang jahiliyah gitu. Nah, Yusuf Mansur ini mungkin bisa kita sebut nih seperti Yahudi kecil lah. Ya kan? Dulu dia juga mengaku-ngaku udah mulai nih ngaku keturunan Arab di Yaman gitu. Mulai dia sebut kakeknya. Kemudian dia mulai sering ke Tahrim gitu. Iya kan? Tapi karena kasus banyak ini dia kayaknya pening di sini aja sekarang, dia nggak muncul-muncul. Tapi bukan berarti berhenti. Dia nyari kesempatan dulu, lihat peluang gitu. Saya mikir tadi mungkin dia udah berhenti. Ternyata meledak kasus anaknya, Wirdah Mansur. Dia raup tuh duit orang-orang kecil, milenial yang ingin perubahan nasib. Gitu. Katanya bayar 100.000 gitu kan. Diajarin bagaimana cerita bisnis. Begitu orang bayar sekali dua kali lah dia ada menghilang. Ternyata membernya itu sudah 90.000 orang. 90.000 kalau kita pukul rata dengan 100.000 aja. 9 miliar Pak Gubernur yang dilakukannya. Nah sekarang kalau kami lihat ya, atau masyarakat melihat langkah Pak Gubernur ini, kita kira itu langkah yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Solusi dari kebuntuan yang tidak tahu jalan keluarnya selama ini. Ternyata begitu Pak Deddy Mulyadi membuat keputusan, langsung diikuti oleh wilayah-wilayah lain. Maka contohnya apa? Study tour. Study tour keluar daerah gitu. Itu ternyata orang tua murid, waduh itu udah keberatan sebenarnya, tapi nggak tahu mengadu kemana. Begitu gubernur baru datang, dia buat keputusan, waduh kami ini merasa tenang gitu. Kenapa? Biaya ekstra study tour itu tidak lagi dibebankan kepada wali murid. Juga diikuti oleh provinsi lain. Ini sangat penting gitu. Dan langkah baiknya lagi nanti anggota DPRD di Jawa Barat tuh nggak ada tuh study tour atau studi banding. Yang isinya kan jalan-jalan aja, nggak ada juga hasilnya. Jadi kita harap langkah-langkah, kami melihat langkah Pak Gubernur ini sebuah langkah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi baik itu di Jawa Barat, tapi kalau bisa dibuat keputusan di Jawa Barat tidak hanya preman yang diberantas, tapi preman yang berjubah juga harus ditindak. Bukan hanya preman yang berjubah, tapi preman yang penjahat gitu. Juga ditindak, yang kerjaannya meraup, alam tanda kutip, merampok duit jemaah atas nama dakwah, atas nama rumah tahfiz, atas nama tabung tanah, atas nama mau bikin hotel, macam-macam gitu. Paketnya banyak sekali. Kita bisa ulas ini berkali-kali karena sebagian besar dia sembunyikan Pak Gubernur. Yang disembunyikan misalnya sudah berapa miliar uang dikumpulkan untuk membangun masjid di Spanyol. Diceritakan membangun masjid di Sevilla, Spanyol.
sekalian klub bolanya kita beli gitu. Saya tanya omong kosong. Karena memang yang berjanji itu adalah preman penjahat. Mudah-mudahan Pak Gubernur dikasih kesehatan dan umur panjang, bisa menuntaskan agenda umat atau agenda bangsa, agenda masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Demikian, mudah-mudahan dikeluarkan juga peraturan gubernur atau himbauan gubernur supaya preman-preman berjubah ini tidak lagi merusak masyarakat dengan cerita-cerita palsu dan cerita agama-agama yang berbau khurafat. Yusuf Mansur adalah tokoh yang perlu dimintai pertanggungjawabannya yang pertama. Kemudian ditanyai juga dari mana dia mendapatkan uang untuk membangun bisnis warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.